Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Salomo. Selamat hari Minggu semuanya ya. Inang harap kalian semua sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita satukan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji memuliakan namanya. Kita angkat pujian bersama berjudul Sungguh Indah. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian Adik-adik, setelah mendengar pujian tadi, kiranya hati kita disegarkan ya. Nah, kita kembali bersama, kita akan buka ibadah ini dengan doa. Kita persatukan hati kita untuk berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun kami dan mengurapi kami Tuhan, agar hidup kami berkenan dan menyenangkan Engkau. Berikan kami pengertian ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saat ini kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46 dengan judul Di Taman Getsemani. Nah, adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama. Kalian bisa ikut membaca di rumah ya. Kita mulai. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, Inang akan bercerita kepada kalian ya, dengan kata-kata yang bisa kalian mengerti. Ya, suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Ketika di Bukit Zaitun, mereka sampai di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Nah, Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk, sementara Tuhan pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan ketika mau berdoa, Tuhan Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus. Kedua anak Zebedeus ini adalah Yakobus dan Yohanes untuk pergi bersama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Kenapa Tuhan merasa hatinya sangat sedih? Karena Tuhan tahu bahwa waktunya akan segera tiba, Tuhan akan ditangkap dan akan disalibkan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Di sini dikatakan tentang cawan ya. Cawan di ayat berapa nih? Pokoknya cawan yang akan diminum Tuhan. Cawan itu artinya penderitaan ya, yang akan diminum yaitu penderitaan kita. Kan di Alkitab, di kitab Yeremia itu pernah ditulis penderitaan kita lah yang ditanggungnya ya. Jadi Tuhan meminum penderitaan kita. Diilustrasi ya, dia meminum. Dia menukar sebenarnya. Kita manusia biar diselamatkan, Tuhan rela menderita untuk kita manusia. Nah, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Nah, setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka ternyata sedang tidur. Dan Tuhan berkata kepada Petrus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali ya adik-adik. Di Alkitab ini kalian baca tadi sampai 3 kali Tuhan berdoa. Dan ketika Tuhan kembali, mereka, para murid juga sedang tidur. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk segera pergi karena orang yang menyerahkan itu sudah dekat, kata Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik apa yang akan terjadi 5 menit atau berapa menit ke depan. Tuhan tahu karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Tuhan tahu dia akan disalib. Tuhan tahu dia akan dikhianati. Dan Tuhan tahu ketika Petrus juga akan menyangkal Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Cerita di Taman Getsemani ini adalah kisah yang sangat sedih ya adik-adik dalam Alkitab. Kisah Yesus di Taman Getsemani menceritakan malam sebelum kematiannya. Tuhan Yesus meminta, "Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Namun Tuhan Yesus menyambung doanya dan berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Tuhan Yesus merasakan tekanan yang tak terhingga saat berdoa, bahkan sampai berkeringat. Kalau di kitab Lukas 22 ayat 39, kalian bisa membaca keringat Tuhan itu menjadi seperti titik-titik darah. Keringatnya seperti darah ya yang mengalir. Nah, kalau di kitab Matius tidak dicatat, tapi kalau di kitab Lukas dicatat. Nah, dari cerita di Taman Getsemani ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu pertama, hal berdoa. Nah, berdoa merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang percaya. Setiap orang percaya harus tahu dan suka untuk berdoa dalam setiap keadaan hidupnya. Nah, ketika adik-adik ada masalah atau apapun yang
kamu rasakan kamu bisa berdoa, menyampaikannya kepada Tuhan lewat doamu. Bagaimanapun seorang yang mengikuti Tuhan Yesus harusnya mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika kita sudah menjadi murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, kita harus bisa mencontoh teladan yang Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik. Tuhan itu berdoa dan memahami kehendak Allah. Di sini Tuhan memahami kehendak Allah, artinya di sini visinya Tuhan itu, misinya Tuhan itu datang ke dunia ini yaitu untuk menyelamatkan kita. Dia tidak menghindar, dia tidak lari, tetapi dia berserah kepada kehendak Bapanya yang di sorga untuk menyelesaikan misi, yaitu menyelamatkan manusia. Kita pun seperti itu. Apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Apakah tujuan hidup kita hanya untuk bersenang-senang saja, hanya untuk bermain handphone sepanjang hari, hanya untuk ngobrol sama teman di WA? Apakah itu tujuan hidup kita? Tentu tidak ya adik-adik. Kalau kamu udah mengerti kehendak Tuhan, maunya Tuhan, kamu tidak hidup seperti itu. Kamu tidak akan buang-buang waktu percuma. Kamu akan melakukan yang baik, yang tepat, dan yang berguna untuk masa depan kamu. Apa yang berguna untuk masa depan kamu? Kamu masih sekolah, yaitu kamu belajar dengan tekun, dengan rajin. Bisa kamu bermain handphone, tapi ketika kamu belum mengerjakan tanggung jawabmu, contohnya belajar, jangan dulu bermain. Selesaikanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu. Nah, adik-adik, Allah menghendaki kita menjadi berkat dan terang bagi orang lain. Itu berarti kita harus bersedia berkorban untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Dalam hal ini tentu bukan menyerahkan nyawa, tetapi setidaknya mengorbankan waktu, tenaga, atau kesenangan kita untuk dapat melayani dan menolong orang lain adalah wujud nyata dari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mintalah juga dalam doa, kemampuan dan kerelaan kita untuk melakukan semua itu. Nah, contoh menolong orang lain kita udah tahu ya. Misalnya membantu orang tua, menolong teman yang membutuhkan, menjadi teman yang baik, mengasihi saudara atau adik kakak kita ya adik-adik. Itulah yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kita pelajari dari cerita ini yaitu Tuhan Yesus rela mati untuk keselamatan semua orang. Apa yang menjadi tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus terlaksana saat kematiannya di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Tanpa ini semua, maka kepercayaan orang Kristen adalah sia-sia. Semua ini dilakukan Tuhan Yesus tanpa paksaan, melainkan dengan kerelaan sebagai kepatuhan dan keyakinan akan rencana Allah Bapa bagi keselamatan umat manusia. Karena ini sangat pantas bagi semua orang yang diselamatkan untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mendamaikan manusia dengan Allah Bapa di sorga. Nah adik-adik, setelah kita mendengar sharing firman ini, Inang harap kalian bisa mengerti akan firman di pagi hari ini dan kalian ada ayat hafalan. Ayat hafalannya adalah Matius 26 ayat 41 berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, sampai di sana ayat hafalannya dan kita akan tutup ibadah ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman yang baru kami dengar tadi. Biarlah kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Berkati kami anak-anak sekolah minggu agar kami bisa mencontoh apa yang Engkau lakukan ya Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk
orang tua kami, kedua orang tua kami. Beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan yang memberkati setiap usaha mata pencarian mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang terindah mengalir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan juga yang memberkati para hamba-hambamu, para pendeta, dimanapun berada. Tuhan berkati setiap pelayananmu. Biarlah lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu kami agar makin setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati para dokter yang menangani orang yang sakit corona maupun sakit apapun. Beri kesehatan selalu bagi para dokter dan bagi keluarga mereka masing-masing. Tuhan pula memberkati ya Tuhan orang-orang yang terkena virus corona, biar cepat sembuh, cepat pulih, dan biarlah dampak virus corona ini segera berakhir agar kami juga bisa beraktivitas seperti semula, dapat beraktivitas dengan tenang, dengan tidak terganggu atau merasa terganggu dengan virus corona ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, berikan kedamaian, ketentraman bagi bangsa kami, berkati pemerintah kami, presiden kami Pak Jokowi. Kau berkati, beri kesehatan dan kebijaksanaan agar Pak Jokowi dan para pejabat lainnya dari pusat sampai desa-desa dapat melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Banyak yang ingin kami pinta kepadamu, tapi sebelum keluar dari hati dan mulut kami, Engkau mengetahuinya terlebih dahulu. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan. Happy Sunday, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.